Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya kalian anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Di sini adakah yang sudah tahu tentang materi permintaan dan penawaran? Tidak, Ibu. Sedikit, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Apakah ada yang tahu anak-anak apa itu permintaan dan penawaran? Saya coba, Ibu. Boleh dipersilahkan. Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Seperti itu, Ibu. Ada yang bisa jawab penawaran itu apa? Saya, Ibu, apakah boleh? Boleh. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Seperti itu, Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dalam ekonomi terdapat permintaan, demand, dan penawaran supply yang saling bertemu dan bentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas jumlah barang. Nah, jadi setiap transaksi perdagangan itu ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini juga Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang permintaan dan penawaran. Ada supply. Supply ini penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada satu harga dan waktu tertentu. Sedangkan permintaan atau demand adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada satu harga dan waktu tertentu. Jadi, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual sebagai penawar. Ketika terjadi suatu transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu hasil dari proses penawar-menawar. Di sini sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok untuk mencari permasalahan dan faktor penyebab apa yang terjadi pada tahun ini tentang permintaan dan penawaran. Silahkan ya untuk dibagi kelompoknya. Ibu tunggu. Baik, Ibu. Apa kalian sudah mendiskusikannya? Baik, silakan perwakilan dalam kelompok bisa mempresentasikan ya. Untuk siswa Silvi bisa dijelaskan tentang faktor permintaan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Menurut kelompok saya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, satu, ada harga barang itu sendiri. Harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Jika harga barang mahal, maka permintaannya akan berkurang. Yang kedua, ada harga barang lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer. Lalu yang ketiga ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Yang keempat ada selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Contohnya, celana panjang sedang menjadi tren sekarang.
Akibatnya, jumlah permintaan model celana panjang tersebut meningkat. Yang kelima, ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Dan yang terakhir ada prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Nur Silviani. Selanjutnya, kelompok berikutnya yaitu Niswa Putri bisa menjelaskan apa itu faktor dari penawaran. Baik, Ibu. Faktor-faktor dari penawaran adalah yang pertama ada harga. Harga itu sendiri terdapat harga barang itu sendiri, produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik. Begitupun berlaku sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Contohnya, seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan. Ketika harga jagung naik, petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Faktor yang kedua ialah biaya produksi. Produsen membutuhkan atau membeli berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka barang akan cenderung naik. Produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, akibatnya jumlah penawarannya pun akan berkurang. Hal ini berlaku sebaliknya. Faktor yang ketiga adalah tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Di samping itu, penggunaan yang lainnya. Faktor yang keempat ialah jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, jika beberapa produsen es krim memutuskan untuk berhenti berjual dan keluar dari pasar, maka tentu jumlah es krim yang dijual atau ditawarkan di pasar akan turut berkurang. Faktor yang kelima ialah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak. Asumsi bahwa pajak menjadi beban penjual, penambah harga yang ditawarkan, dan mengurangi laba. Maka semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun, begitupun sebaliknya. Yang kedua ialah subsidi, mampu mengurangi biaya produksi sehingga menjadi pengurang harga yang ditawarkan dan menambah laba. Karena itu, semakin besar subsidi, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Faktor yang keenam ialah faktor alam. Pengaruh alam akan mengaruhi penawaran produk pertanian dan perikanan. Misalnya, bagi para petani padi, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Faktor yang terakhir ialah prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualannya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Putri Harbia. Di sini Ibu juga ya benar ya yang dikatakan dari Nur Silviani sama Putri Harbia bahwa faktor permintaan yaitu satu, harga barang itu sendiri, yang kedua, harga barang yang terkait, yang ketiga, tingkat pendapatan, yang keempat, selera masyarakat, yang kelima, jumlah penduduk, yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Adapun penawaran, 1. Harga, 2. Produksi, 3. Tingkat teknologi, 4. Jumlah pemerintah, 5. Faktor alam, yang keenam, prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pembelajaran permintaan dan penawaran?
saya Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam suatu harga dan kuantitas. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Lalu ada faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, serta prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga, biaya produksi, tingkat teknologi, jumlah pemerintah, faktor alam, serta prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Nur Sulfiani. Sekarang Ibu akhiri ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, mudah dipahami. Bila ada kata kurang lebihnya mohon maaf dari materi permintaan dan penawaran. Terima kasih sudah hadir dalam kelas ini atau Zoom ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.